Jadi nggak perlu khawatir lagi. Karena zaman dulu saya bingung, ya seperti saya tadi bilang ya, saya rekrut orang saya bingung mau bawa kemana. Karena dulu teman-teman juga pasti udah ngerasain bagaimana jualan unit link, ya, bagaimana kita dikomplain. Banyak sekali kejadian yang seperti itu kan. Tapi kalau sekarang kita rekrut orang, anak kecil aja bisa loh bicara tabungan, setuju nggak? Kan kita bicaranya sekedar tabungan. Jadi kalau untuk orang awal, saya tidak pernah yang namanya bicara tentang kesehatan, karena terlalu sulit untuk mereka jualan. Tapi dengan produk Six yang selama ini Bapak Ibu pasti udah jual ya, itu produk yang hampir tidak ada penolakan loh. Ya kemarin saya sempat sama Mila test case ya. Kalau selama ini kan Mila jualannya gede-gede ya, biasa jualan ratusan juta. Terus saya bilang oke, kalau kita jualan ratusan juta, duplikasinya susah atau susah? Susah loh, orang baru bingung. Orang baru kalau melihat wow, closing berapa? 200 juta. Gimana caranya? Bener nggak? Orang jadi udah ilfil duluan mau ngejalanin. Memang kalau seorang produser saya yakin lah ya, kalau kita ketemu orang terus kok cuma cepet sih sebulan, rasanya tuh gimana? Bener nggak? Siapa di sini produser? Rasanya nggak enak ya kalau cuma closing 100.000. Bener nggak sih kok cuma 100.000? Tapi kalau teman-teman lihat, 100.000 pengalinya berapa? Kalau dalam sehari kita ketemu orang, oke nabung yuk 100.000. Nggak ada yang nolak loh. Tapi kalau sehari bisa ketemu 5 orang dan closing semua, karena hanya 100.000. Ternyata gampang banget gitu loh untuk diduplikasi. Karena di union ini perlunya adalah duplikasi. Duplikasi yang gampang sekali, semua orang bisa ngejalanin. Jadi bisnis ini untuk semuanya, bukan untuk orang-orang yang hanya bisa jualan, enggak. Kenapa? Semua orang kalau dibilang 100.000 gampang enggak? Gampang loh. Kadang kita sedikit kayak meremehkan ya, kok cuma 100, tapi kalau dikaliin itu juga luar biasa loh. Luar biasa untuk hasilnya kalau dilakukan secara konsisten. Karena kalau dalam bisnis ini saya nganggap ini kayak satu hobi ya. Saya ketemu orang setiap hari. Tidak pernah saya miss nggak ketemu orang loh. Setiap hari saya pasti ketemu orang. Dan ketemunya pun bicara tentang bisnis, bukan hanya ketemu ya. Jadi kalau kita hidup di kota kecil, teman-teman kan di sini kota kecil rata-rata ya, lebih gampang loh. Pertama brandingnya kita lebih gampang banget. Sekarang kalau branding udah kuat, orang nyari asuransi juga nyari ke kita kok. Apalagi semua orang kita bisa rekrut. Nasabah-nasabah saya rekrutin semua. Kalau dulu saya mikir mau rekrut nasabah, aduh repot ya. Tapi kalau sekarang gampang banget. Karena kalau kita sendiri untuk capai 1 miliar juga agak ngos-ngosan juga ya. Tapi kalau 100 orang yang mengerjakan untuk 1 miliar, kan angka yang kecil, bisa dilakukan gitu. Saya berharap teman-teman semua ini bisa berkembang, semuanya ini sudah jadi leader semua, dengan harapan pertemuan-pertemuan jangan sampai miss di pertemuan. Ya kadang saya ngajak tim di pertemuan, nggak closing, pernah nggak ngerasain begitu teman-teman? Saya udah rekrut orang, kenapa sih dia nggak closing? Kenapa coba? Menurut Bapak Ibu, saya diskusi boleh ya? Kenapa aku Ferdi? Sudah DFV kenapa ini kok nggak closing? Menurut Ferdi kenapa? Kalau cuma 100.000, kenapa tetap nggak bisa closing? Nggak pede. Kita kalau ngajak orang baru, belum tentu orang ini paham loh, setuju nggak? Kita sudah jelasin dari A sampai Z, bukan A sampai Z ya. Kita udah jelasin semuanya. Justru karena kita kebanyakan penjelasan, orangnya makin bingung karena orang baru. Seperti kemarin sempat ya konsultasi, ini udah oke loh. Ya oke, bagus, tapi nggak mau join. Tiba-tiba, ini ada yang mau, kemarin saya nggak ngerti apa sih yang diomongin. Gila nggak? Kita udah ngomong dari A sampai Z semua udah kita omongin. Ternyata masih belum paham mereka. Karena mereka orang baru, jadi kita tidak bisa menyamakan gini. Masa sih seperti ini aja kok nggak nangkep gitu. Penangkapan orang beda-beda. Ya, jadi kita harus berulang-ulang bicara tentang bisnis ini ke satu orang itu. Kadang kita sampai menemukan satu konsep yang benar-benar simple didengarkan, mereka bisa nangkep. Kita pikir kan sudah oke, tapi ternyata mereka nggak paham. Bagaimana mereka mau menjalankan bisnis ini karena mereka tidak paham. Banyak orang-orang yang sudah ngejalanin bisnis ini tapi nggak sukses-sukses. Kenapa? Yang pertama, mereka belum paham, itu pasti. Yang kedua, mereka belum trust. Kalau mereka sudah trust, pasti mereka ambil dong, benar nggak? Jadi saya punya tim yang pertama join, mereka ambil. Mereka ambil Pro Infinite. Mereka bicara dengan temennya kenapa dia ambil Pro Infinite. Itu yang disampaikan dan temennya juga ambil ternyata.
Jadi kalau kita ngejalanin bisnis ini tanpa kita percaya, kita hanya menjalankan aja, bisa nggak sukses? Ya bisa, tapi perlu waktu. Tapi kalau dengan keyakinan yang kuat, itu akan mempercepat jalannya sukses. Kalau kita sudah menjalankan terus, pasti juga akan sukses. Contoh misalnya, kalau kita mau pulang ke rumah, perlu keyakinan nggak nyampe rumah? Pasti nyampe nggak? Nggak perlu yakin kan? Tapi kan mau melakukan, mau bergerak menuju ke rumah, akhirnya sampai kan? Sama, bisnis ini kalau teman-teman mau nggak percaya, tapi mau melakukan terus, juga pasti sampai tujuannya. Kadang kan kalau teman-teman rekrut orang, aduh Yulai, aku belum yakin deh, aku nanti mau ngejalanin setelah aku pelajarin semuanya, setelah aku paham, baru aku mau jalan. Salah nggak? Nggak juga. Tapi kan perlu waktu yang lama. Saya dulu di bisnis pertama kali join di asuransi, saya tidak perlu keyakinan apapun, tapi saya mau melakukan. Setiap hari saya melakukan ketemu orang, dan akhirnya closing. Banyak sekali tipe-tipe manusia ya di luar sana ya. Jadi kita harus ngikutin juga. Kita nggak bisa orang ini harus sesuai apa yang kita mau. Banyakan kita kecewanya di situ. Saya sudah rekrut nih, wah saya rekrut nih Pak Oni nih, dia orang hebat, kenalannya luar biasa. Saya terlalu banyak berharap. Alhasil apa? Song. Itu kan kebanyakan terjadi kan? Kita rekrut orang sudah melihat profilnya dulu. Wah ini kenalannya wali kota loh, bupati tuh saudaranya. Emang kenapa kalau saudaranya? Belum tentu closing karena memang nggak dijalankan. Saya lebih mending ketemu orang yang biasa tapi mau bergerak. Mau closing 100.000, 200.000, sejuta, 2 juta. Tapi kalau mau bergerak, dapat loh. Bahkan kita selama ini banyak terkelabui dengan calon rekrutan kita, setuju ya? Kita udah merasa senang dulu, happy dulu. Saya ketemu dengan orang yang hebat, yang punya link yang banyak, dia pasti bisa kasih omset banyak ke saya. Waduh, cilaka teman-teman. Alhasil dia nggak akan jalan. Memang kita kalau mau untuk menuju autopilot itu nggak gampang ya. Saya selalu bilang kalau saya rekrut orang, ini nggak gampang loh. Ketemu orang, harus rekrut orang, harus closing segala macam. Tapi kalau mau mereka punya impian mereka dalam hidup, mereka pasti bisa jalan. Dan itu pun juga nggak mungkin sekali ketemu orang langsung bisa jalan ya. Sangat jarang sekali kita ketemu satu diamond langsung ketemu, enggak. Bahkan dalam perjalanan saya di asuransi, direct yang saya rekrut itu sudah tidak ada semua loh, sampai hari ini. Contoh Anita dulu yang rekrut 1 orang nih, orang udah pergi. Mila dulu yang rekrut ada 3 orang di atasnya yang langsung, dan dia bisa langsung running terus sampai sekarang tidak ada. Jadi kalau kita ketemu orang seakan-akan orangnya tuh tidak punya sesuatu yang bisa dijalankan di bisnis ini, belum tentu. Diamond itu tidak bisa langsung ketemu loh, setuju nggak? Harus berbagai jalan dulu, ketemu siapa dulu baru ketemu orang ini. Pengennya kita sih sekali ketemu, tak saya ketemu Ferdi, oh orang hebat, dia masih jadi tak, enak sekali. Tapi pengennya seperti itu ya. Tapi perjalanannya tidak seindah yang dilihat orang, tidak semudah itu Ferguson ya. Jadi harus ada proses yang harus dijalankan. Enak sekali ketemu tak langsung, ketemu langsung, anak Tuhan ini ya. Enak sekali bicara sama Tuhan aja nggak pernah, gimana disebut anak Tuhan gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kita harus mau berproses dan kita harus tetap bergerak. Di luar sana banyak sekali excuse yang orang-orang itu mau ngejalanin tapi nantilah, aku masih repot lah, aku masih nganter anak lah, aku nggak boleh lah sama suami, aku beginilah, aku begitulah. Butuh duit nggak sih? Butuh, bener nggak? Banyak di luar yang begitu. Tapi saya tidak patah semangat. Ketemu orang yang begini nggak apa-apa, ketemu lagi sama nggak apa-apa, ketemu terus sampai ketemu orang yang oke. Setiap hari pun saya tidak pernah miss ketemu orang. Saya kerja kalau dibilang dari hari Senin sampai hari Minggu pun saya tetap ketemu orang. Terus bagaimana dengan anak-anak yang di rumah gitu ya? Kok kayaknya ada juga sih yang nanya gitu ya, kamu tuh perempuan loh, masa iya sih kamu kerja terus? Kalau ini dianggap kerjaan berat teman-teman. Tapi kalau saya anggap ini adalah hobi saya ketemu orang. Hobi saya dapat duit. Setuju nggak? Hobi aja. Kalau hobi itu dimanapun bisa dilakukan. Enjoy. Kita nggak perlu ngerasa, aduh berat banget ya, aku harus bangun pagi, pulang jam 12 malam. Ya kalau namanya hobi, enak-enak aja. Apalagi yang setiap hari ditransferin ya, sama orang Jepang, ya kan? Enak banget itu dari Senin sampai Jumat. Ya Pak Barus ya, Pak Barus setiap hari itu kan? Enak sekali yang sudah begitu. Renyah ya, kalau udah begitu ya Pak Barus ya. Jadi saya harap teman-teman juga setiap hari nanti akan ada transferan. 1 digit, 2 digit, 3 digit.
Tembus loh, bisa loh teman-teman. Gak ada yang nggak mungkin. Jadi kita di tahun ini harus ada goals yang harus kita capai tahun ini. Ya, goal itu yang menentukan adalah diri kita. Diri kita juga yang harus bertanggung jawab mewujudkan. Kalau goal kita itu kita kasih ke orang lain, goal itu kita sendiri yang harus capai. Kita yang harus wujudkan. Memang harus ada harga yang dibayar, benar ya Pak Haris ya? Harga harus dibayar loh. Semakin besar goal Anda, semakin besar yang harus Anda bayar. Kalau seperti ya Pak Haris, kalau kita mau ke Indomaret boleh ya, ambil semuanya boleh ya, Bapak Ibu ya, boleh lo ngambil semuanya. Tapi yang dibawa pulang yang di apa? Yang dibayar kan? Di keranjang semuanya mau masukin boleh, nggak ada yang larang. Tapi kalau mau keluar pintu, itu yang harus dibayar. Sama juga dalam hidup ini. Kalau kita pengen dapat sesuatu, kita harus bayar harga. Saya mau punya tim 6 orang yang bisa dapat 6 orang lagi. Itu setiap hari, kadang buka toko, kadang enggak. Gimana nanti mau rekrutannya? Saya udah rekrut ini, kenapa sih nggak mau jalan? Pertanyaannya, kamu jalan atau enggak? Kalau kita sendiri nggak jalan, memaksakan orang lain jalan, konyol namanya. Nggak bisa. Parameternya itu adalah diri kita. Setiap hari toko dibuka, ya pasti laku, nggak mungkin nggak. Kenapa sih saya nggak closing plan? Saya udah ngejalanin terus sebulan saya nggak closing. Pertanyaannya, tiap hari nggak? Ya hari Senin ya sih ikut meeting, Selasa enggak, Rabu enggak juga, Jumat hanya ketemu orang 1. Minta closing tiap hari, dari mana? Yang harus bergerak pertama adalah diri kita. Kita adalah role model untuk diri kita sendiri dan tim kita. Kalau kita sendiri nggak mau jalan, nggak mau bergerak, banyak alasan, ya sudah, terima aja kalau ada tim yang banyak alasan. Jadi tahun 2024 ini adalah tahun pembuktian kita semua loh teman-teman. Sebenarnya kita itu ditunggu loh sama orang-orang yang di luar itu. Mulai pindah ya, iya. Emang di sana dia sukses nggak? No. Pasti itu. Ferdi udah pindah loh sekarang di MSIG. Oh ya? Iya. Dia udah BB3. Oh, sukses ya dia ya. Orang akan ngelihat, nunggu kita sukses. Banyak loh di luar sana itu kalau kita sudah pindah, dia menunggu kesuksesan kita. Kalau kita nggak sukses, ya diketawain sama mereka. Apain lu pindah? Kan mendingan di tempat lama, udah enak. Itu. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang ini sudah di tempat yang tepat, punya mentor yang tepat, tinggal teman-teman mau bergerak atau enggak. Kalau teman-teman bergerak, tim Anda juga akan bergerak. Karena seorang leader itu harus sabar. Karena leader itu tempatnya salah. Loh iya loh. Kenapa? Dulu leaderku tuh sayang loh sama aku, kemana-mana aku dianterin. Sekarang udah punya tim lain, aku udah dianggurin. Leaderku udah gak sayang lagi sama aku, kan gitu. Rata-rata kan begitu. Kenapa? Karena kita nggak pakai sistem ngejalanin ini. Tapi kalau kita ngejalanin ini pakai sistem, ya udah. Mau sukses, ya udah masuk sistem aja. Mau sukses, masuk aja BOP, bawa aja orang sebanyak-banyaknya. Hanya satu kalau saya bilang ke sama timnya, enaknya leader tuh cuma satu tok, banyak duit, lainnya nggak enak. Hanya itu loh, leader tuh enaknya cuma satu doang, banyak duitnya aja. Nggak enaknya banyak bu. Ya, yang kadang diomelin sama tim juga, digibahin, macam-macam deh. Tapi kalau kita sudah tahu caranya, pasti berhasil. Jadi kita nggak bingung mau diomongin orang, mau digunjingin orang. Ya sudah, aku tahu tujuanku itu, ya aku harus jalan. Karena saya yakin banyak orang-orang yang terkena angin dikit aja dia udah tumbang, bener nggak? Tapi di sini nggak ada yang begitu. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Di sini tuh mentalnya kuat semua. Mau diapain orang juga tetap hajar, maju terus. Kita tahu apa yang kita mau, itu yang pertama. Dan kita tahu endingnya kita di mana. 368 kan? Jadi kita sudah tahu kan tujuan kita tuh kemana. Gak gampang, yes, gak gampang. Saya udah rekrut 100 orang, semuanya gak ada yang jalan. Caranya gimana? Ya itulah gunanya kita konsultasi sama leader. Ya kalau konsultasi, bahkan kalau saya konsultasi sama leader saya, baru sama Mbak Tanti, itu di malam hari memang saya konsultasinya. Kadang jam 11 baru saya telepon, kadang jam 12 gitu saya baru WA, oh masih nyaut berarti saya bisa telepon. Dan leader kita tuh luar biasa loh di sini tuh. Punya waktu buat kita semuanya. Meskipun jarak ya, tapi kita kan bisa online ya, kita bisa Zoom segala macamnya. Itu yang terjadi di Union. Jadi kita bersyukur teman-teman, ini tempat yang tepat untuk teman-teman semuanya. Gunakan sebaik-baik mungkin sistem yang ada di Union. Kenapa teman-teman? Kita mau sukses bareng, kita gunakan sistemnya itu. Karena saya tahu Pak Barus, Pak Haris, Pak Andre gak gampang loh bikin-bikin yang begitu. Kalau saya sendiri kalau untuk membuat gitu,
saya nggak sanggup. Kita tinggal plug in loh, tinggal pakai klik, kenapa sih nggak mau dipakai gitu loh. Dan memang nggak gampang. Kenapa? Kalau mindset kita tidak berubah, ini tidak akan terjadi. Karena dulu saya pernah waktu itu pakai Univision ya namanya ya waktu itu ya. Univision saya waktu itu masuk di dalamnya seperti Union ini. Karena yang saya rubah adalah caranya aja, mindset saya tidak saya rubah. Hasilnya zonk. Saya nggak jadi apa-apa. Saya kembali lagi ke pola lama, jualan lagi gitu. Jadi yang pertama dirubah adalah mindset kita. Kita mau apa di sini? Mindsetnya mau rekrut, oke. Mau 368, rekrut. Saya mau networkingnya yang besar, tapi tutulan terus nggak bisa teman-teman. Kita harus banyak ngajak orang di sini. Kalau sendiri 2 miliar, saya bisa, oke, saya bisa 2 miliar. Setahun kan bisa. Berapa orang yang bisa? Tapi kalau setahun 100 juta, banyak orang yang bisa. 8,5 juta per bulan, kan banyak orang yang bisa, setuju ya? Tahun ini punya teman, punya berapa orang? 10 orang 1 jutaan, beres. Selesai kan? Tapi Pak Oni harus 1 miliar ya Pak sendirian. Waduh, nyari di mana ya sendiri? Setahun, susah. Jadi duplikasinya mudah sekali. Kita cukup bawa berapa? 6 orang loh. 6 orang yang mau seperti kita, udah itu. Jadi nggak usah bingung-bingung, kok bisa ya omset 10 miliar dari mana ya? Ya pusing lah kalau dipikir. Tapi kalau ngejalanin 6 orang, cukup 6 aja yang mau. Baru ketemu 2, cari lagi, ketemu 10, yang jalan cuma 3, cari lagi sampai 6 orang. Bahkan saya pun sekarang pun tetap mencari, saya mau pakai benar-benar mau plug in 6 orang direct saya yang baru. Kalau yang baru berarti yang organik kan? Karena di sistem ini untuk orang organik pun lebih gampang. Jadi saya cuma nggak mau cuma bilang ayo kamu rekrut, ayo 6 orang. Tapi saya sendiri nggak rekrut, diketawain kan. Jadi harus memulai dari diri kita sendiri. POP saya nggak ngundang orang, yes saya ngundang orang. Kadang yang datang cuma undangan saya 2 orang, ya nggak apa-apa. Saya ngundang 10 orang yang datang 2 orang. Dari 10 orang yang kita undang itu udah di luar kontrol kita ya. Jadi kalau teman-teman baru undang banyak orang ternyata yang nggak ada yang datang, ya sudah berarti Anda harus datang. Tapi kebanyakan kita ngundang orang nggak ada yang datang, aku juga nggak datang lah, undanganku nggak ada yang datang. Minggu depannya lagi begitu, aku sudah ngundang lebih mulai berapa orang, 5 orang, tapi nggak ada yang datang. Terus kamu nggak datang, saya juga nggak datang kan nggak ada yang bisa datang. Padahal di pertemuan itu waktunya kita mengupgrade diri kita. Kadang kita nggak tahu loh dari pembicara mana yang bisa membuat jadi begitu maksudnya. Sering nggak kita begitu? Padahal materinya udah sering disampaikan, tapi kita nggak nyambung. Nyambungnya waktu pemateri itu, ini kan sudah berulang kali ya kita bicarain. Kenapa nggak nyambung-nyambung? Makanya pertemuan harus datang. Karena kita nggak tahu aha kita di bagian yang mana. Kadang di satu pertemuan itu dari 100%, kita maybe hanya 5-10% yang kita tangkap. Bener nggak? Nggak mungkin 100%. 5%, 10% aja kita aplikasikan di lapangan, hasilnya dahsyat luar biasa loh. Dahsyat hasilnya. Di tahun 2024 ini yang saya lakukan, pertama kali adalah saya menentukan goal saya dulu. Goal itu saya harus tulis. Kenapa mesti ditulis? Siapa di sini yang setiap kali bikin goals nggak ada yang kecapai? Kecapai semua ya? Ada yang enggak? Dari 100% yang kecapai berapa persen Kak Santi? 30%. Bagian sebelah kanan saya, kira-kira kalau menulis suatu impian, berapa prosentasenya yang tercapai? 50%. Oke. Wah asik nih. Ibu, kalau dalam goals, dalam 1 tahun yang nggak kecapai berapa persentasenya? Tercapai semua. Oke. Bapak berapa kecapainya Pak? 40%. Siapa yang kecapainya 100%? Wah ini bisa jadi mentor saya ini. Oke, 100% ya Pak. Kenapa Pak? Boleh sharing nggak? Ya, selamat pagi. Pagi. Pengalaman saya menerapkan konsep law of attraction. Jadi gitu. Setiap kali saya scripting, sebetulnya saya scripting ya. Scripting itu dengan enjoy, bahagia, dan terus menvisualisasi kemudian letting go dilepas gitu. Nah, puji Tuhan setiap tahun itu tercapai gitu. Cuman ya, memang kita nggak bisa mengukur secara statistik. Jadi misalkan aku harus tercapai di dalam asuransi, enggak. Karena impian itu bisa jadi terwujud dari hal-hal yang lain. Jadi gitu. Nah, itu sih. Oke, tepuk tangan. Ya. Terima kasih. Oke.
Jadi kalau kita punya impian, kalau benar-benar pikiran saya oke, kecapai lebih. Tapi kalau lagi gerambiang-gerambiang ya kok, berarti nggak kecapai. Yes. Jadi kalau kita yakin dengan apa yang kita mau, pasti tercapai. Nggak mungkin tidak. Karena setiap tahun saya selalu melakukan yang namanya goal itu saya tulis. Tiga-tiganya tercapai semua setiap tahun. Itu tercapai loh. Caranya dengan tadi yang dibilang law of attraction. Jadi kita menulis, kita bahagia, kita lepaskan. Gak usah dipikir. Kenapa kalau kita menginginkan sesuatu, kita pegang erat-erat, gak akan kecapai? Yes. Bu, pikirin terus. Gak usah dipikirin, dilepas, kita jalan. Saya hari ini, saya bulan ini mau closing 100 juta. Oke. Duh, caranya 100 juta. Berarti law of attraction-nya gagal. Tapi kalau kita sudah melakukan law of attraction, kita udah menulis misalnya, oke, bulan ini saya mau capai 100 juta nih, saya mau rekrut 5 orang, udah lepasin, udah gak usah diingat lagi, tapi lakukan aktivitas, itu tercapai. Saya awal di MSIG, saya tulis omset saya waktu itu di Januari, saya ingin tulis 5 miliar. Di Oktober omset belum sampai 5M, belum. Oktober saya menulis, alhamdulillah omset grup saya capai 7 miliar. Apa yang terjadi? Kalau outstanding totalnya 7,8 miliar. Tapi yang sudah isut 6,8M. Jadi teman-teman kalau punya keinginan, tuliskan, doakan, lepaskan. Capai, nggak mungkin nggak dapat. Tapi memang harus terukur juga. Benar ya Pak ya? Harus terukur sesuai dengan kapasitas koridor kita. Ya, kalau tidak sesuai dengan kapasitas, bingung nanti. Kalau sekarang misalnya saya tanya Mas Ari, kira-kira kalau misalnya pengen saya mau income saya 10 miliar, bingung nggak Mbak? Masih bingung. Jadi masih di luar koridor. Tapi kalau Mbak 1M masih oke kan? Nah, itu bisa kecapai. Kadang kalau kita bermimpi, orang terdekat kita yang menggagalkan impian kita. Setuju nggak? Kita bicara dengan pasangan kita, sayang, tahun ini saya pengen punya rumah loh. Oh, ini kocok ngipi-ngipi, kesampok, petir, nanti kalau kamu kebanyakan mimpi terlalu tinggi kan gitu. Padahal kan ada caranya. Makanya kenapa suami istri itu harus belajar bareng, biar impiannya match. Kalau udah match kan jadi duit ya, bener ya. Kalau match kan isut kan, nah jadi duit besoknya, bener ya. Harus match. Waktu pertama saya baru nikah, Bona tuh kepengen banget beli rumah. Saya yang mematahkannya. Walaupun gajinya piro mau beli rumah waktu itu. Saya belum di asuransi, Bona masih di bank ya waktu itu ya. Pengen banget beli rumah yang sekarang saya tempatin. Saya cuma ngontrak waktu itu di sebelahnya. Jul itu rumah dijual. Aduh, dari mana mau beli rumah? Kebeli nggak? Enggak. Tapi waktu itu saya memutuskan, saya bilang oke, saya tidak mau jadi kontraktor. Alias kontrak, harus pindah-pindah rumah setiap tahun. Saya match dengan pasangan saya untuk beli rumah, dan terjadi saya beli. Jadi teman-teman tolong yang sekarang impian harus diobrolkan, harus match dengan pasangan. Cepet kejadiannya itu, nggak usah nunggu terlalu lama. Sebenarnya yang tadi dibilang sama Mila sharing ya, sedikit tadi ya. Kalau kita mau dapat uang 1 miliar itu gampang kok. Tidak boleh mengeluh dan tidak dipikirkan. Emang siap nggak mengeluh? Berapa dalam satu hari kita mengeluh? Teman-teman pernah nggak ngitung? Lebih banyak mengeluh atau bersyukur? Mengeluh. Bener nggak? Bisa nggak kita rubah mulai malam ini? Kalau kita mau, kadang kita ngeluhnya tuh hal yang sepele. Aduh aku luwe, kenapa sih luwe ngeluh? Ya udah makan aja kali, bener nggak? Aduh aku ngantuk, ya wes turu aja nih ngantuk, nggak usah ngeluh. Jangan sampai diucapkan gitu loh. Kebanyakan kan seperti itu, hal sepele tapi efeknya luar biasa loh. Diajak makan kadang, Pak ayo makan Pak, makan di mana di sini? Ah nggak mau panas. Belum sudah ngeluh duluan kan, selama ini kejadian kita seperti itu, benar? Kita banyak mengeluh. Tapi kalau teman-teman mau dapatkan sesuatu, terima, pikir, tidak memikirkan, lepaskan. Tidak perlu mengeluh. Saya pun hari ini belajar untuk tidak mengeluh. Kalau kita makan bareng, siapa yang biasa makan bareng terus makanannya nggak enak langsung, kok nggak enak makanannya? Masih sering? Masih. Kenapa nggak kita syukurin aja? Kita bersyukur aja makanan nggak enak, ya sudahlah. Dimakan aja. Sama halnya dengan hidup ini, banyak yang kita keluhkan. Kita fokus dengan keluhan, dengan problematika dalam hidup kita. Saya nggak punya uang lah, ketemu prospekan susah. Anda menarik hal-hal yang negatif dan itu akan terjadi. Jadi kalau bangun tidur, kita bersyukur,
kita ngerasa bahagia, kita akan menarik energi-energi positif dalam hidup. Tiba-tiba ketemu teman yang dulunya nggak mau, jadi mau. Sering loh kejadian begitu. Tapi kalau bangun tidur Anda sudah mengeluh, menggerutulah, nanti aku dimarahin sama nasabahku, klaimnya belum cair lah, nanti aku ketemu diiniin lah, ya itu akan terjadi loh. Dan Anda akan menarik kejadian negatif itu. Pernah saya waktu itu, klaim nggak cair-cair. Bingung kan? Waduh, klaimku gak cair-cair, ya apa kira gak cair-cair. Ditelepon sama nasabah, dimarahin. Aku pikirin itu. Saudaranya telepon saya lagi, tanya, kenapa klaimnya nggak cair-cair? Tanya lagi tetangganya. Bingung kan, karena saya menarik hal negatif itu. Tapi selagi saya memutuskan wes ben, aku dimarahin, gak masalah. Yang penting klaim sudah saya bantu urus. Cair gak cair, urusan nanti. Sudah selesai. Nggak ada yang telepon loh. Makanya teman-teman, kalau nanti aja kejadian kita dikomplain, misalnya klaimku nggak cair-cair, sudah terima dulu. Nasabah marah-marah, diterima dulu, nggak usah kita bingung. Aku dimarahin, gimana nantinya? Kalau ketemu nanti aku dimaki-maki. Yang penting nggak dilempar sama sepatu, udah beres, nggak apa-apa. Karena kita mau nerima sesuatu hal yang besar, kita mau dapat komisi yang besar. Memang nggak ada harga yang harus dibayar. Salah satunya ya kita dikomplain. Bukan kesalahan kita, kesalahan tim. Overhead masuk kan? Ya sudah, terima. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.